di tanggal 4 November 2021, yang dimana hari ini Ica akan turut meliput kegiatan audiensi kantor pengadilan agama bersama Bapak Wakil Bupati, sekaligus untuk menyampaikan tawaran program atau kerjasama antara Pengadilan Agama Cikarang dengan Pemda Bekasi. Nah, seperti apa kegiatannya? Yuk kita langsung simak aja kegiatan di hari ini. Empat pilar pimpinan Pengadilan Agama Cikarang mendatangi kantor Bupati Bekasi untuk audiensi dengan PLT Bupati Bekasi. Menunggu hadirnya Bapak PLT Bupati Bekasi, Bapak Haji Marzuki, empat pilar pimpinan Pengadilan Agama Cikarang didampingi oleh asisten pemerintah dan Kesra, yaitu bersama Bapak Yana Suyatna. Pertemuan empat pilar pimpinan Pengadilan Agama Cikarang ini antara lain dalam rangka audiensi dengan Bapak PLT Bupati Bekasi untuk membahas kerjasama instansi pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pengadilan Agama Cikarang. Adapun audiensi dengan Bapak PLT Bupati Bekasi yaitu untuk menjalin silaturahmi dan kekeluargaan antara Pengadilan Agama Cikarang dengan instansi pemerintah Kabupaten Bekasi dan sekaligus membahas kerjasama instansi pemerintah yang dapat menunjang kinerja Pengadilan Agama Cikarang. Oke, baik. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin hari Kamis 4 November 2021 saya Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang didampingi oleh Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris melakukan audiensi dengan Pak Wakil Bupati sekaligus pelaksana tugas Bupati Kabupaten Bekasi. Dalam audiensi dengan Pak Wakil Bupati, kami menyampaikan beberapa hal yang sifatnya tawaran kerjasama program yang kami tawarkan antara PA dan Pemda itu untuk melakukan sinergitas, melakukan kerjasama dalam hal-hal yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Ada 5 hal yang kami sampaikan kepada beliau. Di antaranya yang pertama adalah lanjutan kerjasama tentang sidang isbat nikah terpadu yang selama ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya, bekerjasama antara PA dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, untuk tahun-tahun di masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, agar kerjasama dalam hal sidang isbat nikah terpadu ini tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan lagi tentang jumlahnya, karena memang menurut pengamatan kami masih banyak pasangan di wilayah Kabupaten Bekasi ini yang sudah melakukan pernikahan tetapi pernikahannya itu tidak tercatat sehingga tidak mendapatkan buku nikah. Nah, salah satu jalan untuk mendapatkan identitas hukum itu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan isbat nikah terpadu, isbat nikah itu. Lalu yang kedua, tawaran kerjasama kami adalah dalam hal pelaksanaan sinkronisasi dan validasi data kependudukan di dalam kartu keluarga dan KTP. Nah, kemudian yang kedua, tawaran kerjasama kami berupa sinkronisasi dan validasi data kependudukan dalam kartu keluarga dan KTP pasca terbitnya akta cerai atau terbitnya putusan atau penetapan dalam perkara isbat nikah itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan upaya pencegahan perkawinan usia dini. Kami mempunyai tugas dan fungsi memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin. Nah, dispensasi kawin ini adalah terkait karena faktor usia. Jadi faktor usia masing-masing pasangan itu belum memenuhi syarat. Karena belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan,
di mana dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru nomor 16 tahun 2019 itu menyatakan bahwa usia masing-masing pasangan baik laki-laki maupun perempuan itu adalah 19 tahun. Kalau belum mencapai usia 19 tahun, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Nah, terkait hal tersebut, kami mengharapkan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Bekasi agar supaya ini perkawinan usia dini ini diantisipasi bagaimana caranya, dengan cara melakukan MOU. Jadi sebelum perkara itu masuk ke pengadilan agama, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang tugasnya nanti akan mendampingi, akan memberikan semacam petua-petua, nasihat-nasihat kepada masing-masing pasangan itu. Nah, ketika memang yang bersangkutan itu dianggap layak untuk melakukan pernikahan, maka nanti pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak Pengadilan Agama Cikarang. Nah, berikutnya yang keempat adalah tawaran atau kerjasama dalam hal pengamanan persidangan. Di Pengadilan Agama Cikarang ini perkaranya relatif cukup banyak. Tahun ini bahkan mengalami kenaikan dan diestimasi berkisar antara 4.500 pada akhir tahun nanti. Nah, dari beberapa perkara itu terkadang menimbulkan hiruk pikuk juga yang menyebabkan persidangan menjadi tidak nyaman. Para pihak yang menunggu juga tidak nyaman. Nah, karena itu saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati supaya ada kerjasama antara PA dengan Dinas Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi nanti di setiap ruang sidang itu akan dijaga oleh petugas Satpol PP. Kemudian yang terakhir, kerjasama dalam hal publish kegiatan. Publish kegiatan, ketika ada sinergitas antara PA dan Pemda, maka kami mengharapkan kegiatan-kegiatan itu diliput dan dipublish oleh Dinas Kominfo. Termasuk juga kami mengharapkan bahwa ada semacam bantuan dari Diskominfo untuk menyiapkan sarana atau layanan internet yang gratis terhadap para pihak yang saat bersidang, saat menunggu itu membutuhkan layanan internet. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati, dan alhamdulillah beliau cukup merespon karena itu memang program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Tapi Pak, untuk jumlah perkawinan atau jumlah perceraian di masa pandemi ini di tahun 2021 ya seperti apa, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kecenderungan itu meningkat. Jadi meningkat sekitar 5-8%. Okay. Jadi perkiraan atau diestimasi nanti perkara itu berjumlah 4.500-4.600. Itu untuk perceraian? Untuk semua perkara. Sedangkan kalau kita bagi kembali dari 4.500-4.600 perkara itu, perkara perceraian paling banyak, sekitar 4.000-an. Selebihnya itu berbagai macam perkara ya. Nah, tapi ya sekitar 4.000-an itu adalah perkara perceraian, baik perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat. Kecenderungan meningkat tetapi juga tidak hanya di wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi juga itu di wilayah kabupaten dan kota lain juga begitu. Kecenderungan meningkat karena seiring dengan peningkatan usia perkawinan. Yang semula laki-laki itu 19 tahun, perempuan itu 16 tahun. Nah, undang-undang perkawinan direvisi, usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan semuanya 19 tahun. Nah, efek dari peningkatan usia perkawinan itu, efek itu atau akibatnya adalah banyaknya permohonan dispensasi kawin
ke pengadilan agama. Ya, baik, terima kasih. Dalam waktu dekat kami akan meluncing beberapa inovasi dan aplikasi yang tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk menerima layanan pengadilan agama Cikarang. Yang pertama, kami akan lakukan inovasi berupa PTSP online. Pelayanan terpadu satu pintu secara online. Dengan adanya PTSP online ini diharapkan bahwa masyarakat itu akan sangat terbantu ketika akan meminta layanan dari Pengadilan Agama Cikarang, tidak perlu datang, tapi cukup melalui aplikasi kami itu, aplikasi yang kami buat itu yang akan kami cantolkan di dalam website kami nanti. Yang kedua berupa aplikasi pengiriman produk pengadilan berupa putusan maupun akta cerai. Jadi masyarakat diberikan opsi pertama, silakan diambil secara langsung ke Pengadilan Agama Cikarang atau membuat permohonan agar produk pengadilan itu berupa akta cerai maupun putusan dikirim ke alamat masing-masing. Ya, mohon bantuannya nanti ke Dinas Kominfo untuk menyebarluaskan tentang layanan baru kami ini. Terima kasih. Kerjasama tersebut antara lain Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bekasi, dan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfosantik Kabupaten Bekasi. Di dalam pembahasan, Bapak PLT Bupati Bekasi turut mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pengadilan Agama Cikarang karena sudah melayani warga Kabupaten Bekasi dengan sangat baik, yang dimana insya Allah pertemuan ini membawa berkah dan kebaikan bagi Pengadilan Agama Cikarang dan instansi pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan moto baru Kabupaten Bekasi, yaitu Bekasi Bersinar, Bangkit, Sejahtera.